Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan yang keempat, itu membahas tentang pembuatan halaman baru dan pembuatan database. Sebelum kita masuk ke dalam pertemuan yang keempat, jangan lupa untuk memastikan ya di pertemuan 2 dan 3 sudah diselesaikan ya slide-nya sesuai dengan instruksi yang ada di dalam slide ya, karena nanti akan saling terhubung. Baik, kita lanjutkan ya. Pertemuan 4 ini akan membahas tentang menambahkan halaman baru, kemudian membuat database, membuat koneksi, kemudian membuat tampil data dan tambah data. Yang sebelumnya itu kita masukkan dulu untuk halaman baru ya, untuk perkalian.php ya. Jangan lupa, ini kan sudah kita buat sebelumnya, kita tinggal copy saja ya. Yang sebelumnya itu kita buat di perkalian.php ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sebelumnya kita sudah punya yang namanya file perkalian.php yang ada di folder views. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu, Ctrl O, kemudian cari perkalian.php yang sebelumnya ya, perkalian.php. Ini ya, awalnya seperti ini ya. Kemudian kan kita mau memasukkan ke dalam file CSS yang kemarin kita sudah buat, atau template CSS yang sudah kita buat ya, yang tampilannya kurang lebih nanti seperti ini ya. Ada header, kemudian ada menu di sini ya, kemudian ada judul headernya, kemudian yang kuning ini adalah kontennya, kemudian di paling bawah itu adalah footernya ya. Jangan sampai salah, kalau misalkan ada yang terlewat pasti nanti hasilnya akan berantakan gitu ya. Yang akan kita buat itu nanti seperti ini ya. Nah, jadi file perkalian itu kita masukkan ke dalam konten atau isi dari si halaman web ya, atau template yang kemarin yang sudah kita buat seperti itu ya. Gimana caranya? Mari kita praktekkan ya. Oke, sebelumnya kita sudah punya ini, kemudian kita sudah punya folder di dalam views perkalian.php. Selanjutnya itu jangan lupa untuk memastikan ya link-linknya itu sudah sesuai ya, linknya sudah sesuai atau belum gitu ya. Oke, kita buka dulu. Kita buka di perkalian itu ya, kita buat nanti yang namanya kelas baru, namanya web ya. Pastikan di sini namanya kelasnya web yang nanti dieksekusinya di dalam controller ya. Semua halaman yang di dalam views kita kenalkan atau kita buatkan metodenya untuk dijalankan atau dieksekusi ya. Ini ada function perkalian, di sini akan dijalankan function perkaliannya. Ini untuk judul, ini variabel data, untuk judulnya diambil nanti ketika diklik adalah halaman depan keterangannya, kemudian nanti akan ada penginputan data 1, data 2 atau nilai 1 dan nilai 2. Ini sudah saya bahas di pertemuan selanjutnya ya. Tipe data yang ada di dalamnya itu bentuknya text box, dia akan dibaca sebagai string. Makanya di sini kita konversi sebagai integer karena nilainya akan dihitung ya, akan dikalkulasi. Kemudian untuk hasil ini adalah menentukan atau membuat rumusnya, menampung rumusnya. D1 dikali dengan D2. Langsung dia akan menampilkan feeder ya, string data. Kemudian untuk kita menu kan urutannya
headernya dulu, baru konten, setelah itu footer ya, gitu ya. Jadi nanti ketika kalian panggil juga akan seperti itu. Header, string data diambil nanti, ini buat ngambil ini dan ngambil ini ya, nilai-nilainya yang diambil akan ditampung di dalam string data ini ya. Makanya nanti ketika dijalankan nanti coba kita ke home dulu. Nah, ke menu perkalian. Nah, ini ketika dimasukkan ya, 90 dikali dengan 8, hitung ya, 720 ya. Ketika dibalikan ke home, dia akan kembali ke beranda atau ke halaman depannya. Untuk halaman depannya itu kita punya functionnya. Ingat, kalau yang indeks ini merupakan tampilan utama yang akan di load atau dijalankan pada saat web itu dijalankan di browser gitu ya. Jadi halaman pertama, kemudian header, kemudian v-indexnya itu yang dijalankan di dalam folder views yang ada nama filenya adalah vindex.php, kemudian footernya gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya ke dalam slide. Sebelumnya itu kan tadinya halaman itu menunya hanya cuma satu, home. Kemudian kita harus tambahkan about, perkalian, kemudian nanti pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas tentang CRUD ya, atau kita akan memanipulasi data, membuat, mengedit, dan menghapus seperti itu. Kemudian ya, kita akan bahas lagi ya, ini untuk menunya. Ingat, yang ada di untuk menu itu di bentar, kita buka untuk di halaman viewsnya, kemudian di v-indexnya ya. Maaf, dia ada di halaman header ya kalau untuk menu. Oke, di halaman menu di header ya, di header diklik, di open, kita tambahkan ya, ini kan tadinya halaman home aja, dari sini sampai dengan sini. Ini untuk halaman home, ini fungsinya untuk memberikan jarak pada halaman setiap menu seperti ini jaraknya. Home ini kan ada jarak nih seperti ini, itu pakai menggunakan NBSP. Kemudian ini kan untuk home-nya, untuk memasukkan link URL menggunakan echo base URL. Kemudian linknya index.php, ini adalah untuk menu link ke halaman home-nya, ini masuk ke dalam indeksnya ya. Ketika dipanggil otomatis dia akan masuk ke dalam halaman berandanya si indeksnya. Kemudian yang kedua, ini untuk about ya, nanti kan kalian buat. Yang mau kita bahas adalah perkalian di sini. Nah, ini kalau mau menambahkan tinggal dari LI, kan ada yang namanya untuk penomoran itu order list dan unorder list. Nah, ini kita pakainya unorder list. Kemudian LI ini adalah listnya atau daftar-daftar yang akan dibuatkan di dalam menunya seperti itu ya. Kalau mau copy silahkan dari sini sampai dengan sini. Oke ya, selesai sampai sini, kemudian baru dikopikan. Nah, contohnya begini. Oke, contohnya seperti ini ya. Misalkan kalian buat nih, misalkan beda aja deh ya. Untuk menunya kita tambahkan lagi Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini nanti untuk linknya disesuaikan dengan apa yang kita punya. Misalkan yang perkalian kan tadi index.php, dia masuk ke dalam indeksnya dulu ya, kemudian masuk ke dalam kelas webnya dulu, baru dia mengambil si function perkalian nih. Alurnya seperti ini kan kelas web kita. Nah, indeksnya dulu,
baru dia akan membaca si perkalian ini, function perkalian. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung. Kemudian barulah kalau misalkan mau mengganti, di sini kan CRUD, kemudian mau tambah misalkan profil, gitu ya, disimpan. Kemudian kita balik ke halaman webnya, nah di refresh saja, nah nanti akan muncul, bu kok nyatu, yang tadi saya bilang harus menggunakan NBSP biar tidak bersempit-sempitan gitu ya. Ini ya. Oke, ini untuk penambahan menunya ya. Untuk link bisa disesuaikan. Oke, kemudian kita lanjutkan ke slide. Ini untuk menunya. Nah, untuk slide-nya selanjutnya kita buat database. Buat database itu masuk ke dalam menu exam, kemudian PHP My Admin. Ya. Localhost PHP My Admin. Pengkat seperti ini. Localhost PHP My Admin. Biasanya langsung ya. Dia akan masuk ke dalam halaman database-nya ya. Halaman database-nya ya. Oke, sambil itu melanjutkan kita buat database-nya, namanya itu db_sekolah. Kemudian untuk struktur dari tabelnya itu buat ada 3 field, kemudian nomor induknya itu sebagai primary key ya. Kemudian untuk koneksi ke database, kalau ini untuk pembuatan database-nya itu ada di sini. Kita buat db_sekolah ya. Misalkan db_sekolah, kemudian akan buat db_sekolah gitu ya. Oke, buat. Kemudian nanti kalian tinggal buatkan tabelnya ya. Tabelnya tadi apa? Tabelnya itu adalah struktur tabelnya ini adalah sebentar ya. Nanti kita akan lanjutkan di video yang kedua ya. Di db_sekolah itu kalian buat tabel yang struktur filenya terdiri dari yang ada di PowerPoint-nya, ada nomor induk, nama, alamat, ini ada fieldnya 3, kemudian ada primary key-nya, itu adalah nomor induk. Baik, saya akhiri dulu, nanti kita akan sambung ke dalam slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.